pembahasan kita tentang masalah fikih. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang air dan macam-macamnya, dan alhamdulillah ibu-ibu sudah lulus ujian, alhamdulillah. Saya dengar ada yang dapat nilai 100, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini rekor ya, alhamdulillah ya. Maka tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Kita isi hari-hari kita yang bermanfaat, di antaranya dengan menuntut ilmu. Kita jadikan akal kita memikirkan yang bermanfaat, di antaranya memikirkan ilmu. Tidak mengapa kita berfikir memeras otak untuk berfikir tentang akhirat kita. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia faham tentang agama ya. Di antara tanda Allah ingin kebaikan baginya, dia senang menuntut ilmu, ya, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan baginya. Dan para ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah buat dia tidak suka dengan apa? Ilmu ya, tidak suka majelis ilmu ya. Oleh karena majelis ilmu dihadiri oleh orang-orang yang terpilih yang ingin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang terbaik, maka Rasulullah SAW berkata, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhu." Orang-orang yang terbaik ketika di jahiliyah, maka dia akan menjadi terbaik pula kalau sudah masuk Islam dengan syarat idza faquhu, kalau faqih, kalau belajar agama, kalau paham agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab taharah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan wudu, kemudian salat dan seterusnya ya. Kita sekarang masuk dalam pembahasan bejana. Karena air membutuhkan bejana. Air membutuhkan bejana ya. Bejana yaitu tempat untuk menampung air ya. Maka bejana kita bisa bagi menjadi 3 model ya. Yang pertama adalah bejana yang bisa menajiskan ya. Kalau ditaruh air maka air tersebut bisa najis. Itu jika terbuat dari kulit yang najis, seperti kulit babi atau kulit anjing ya, atau kulit yang menimbulkan najis sehingga air pun menjadi ternajisi. Ya. Oleh karena nanti ada pembahasan macam-macam kulit yang boleh disamak atau yang tidak boleh. Insyaallah nanti kita bahas setelah ini. Ini saya cuma ingin memberi alur ya, kenapa dibahas bejana dalam Kitabu At-Taharah setelah pembahasan masalah air, karena bejana adalah wadah untuk meletakkan air. Sehingga akhirnya para fuqaha dulu membahas tentang masalah bejana. Bejana mana yang boleh untuk menampung air, bejana mana yang tidak boleh untuk menampung air. Tapi yang kedua, bejana yang haram digunakan meski tidak menajiskan. Seperti bejana dari emas dan perak. Ya, bejana emas dan perak atau bejana curian atau rampasan. Ini bejana, dia tidak menajiskan, tetapi haram untuk dipakai karena ada sebab, bisa jadi bejana milik orang atau bejana memang meskipun milik sendiri tapi tidak boleh dipakai. Rasulullah bersabda, saya tuliskan hadisnya di sini, la talbasul harir, janganlah kalian memakai kain sutra bagi laki-laki, wala dibaj, dan janganlah kalian memakai dibaj, yaitu sutra yang lebih lembut, yang lebih mahal. Dan ini larangan bagi laki-laki, tidak boleh memakai pakaian sutra. Adapun perempuan boleh, karena perempuan memang dianjurkan untuk bersolek untuk suaminya, dianjurkan untuk kelembutan untuk suaminya, maka dia boleh pakai emas, pakai berhias pakai emas, dan juga boleh memakai sutra. Adapun laki-laki tidak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, wala tashrabu fi aniyati dhahab, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas, yaitu gelas dari emas enggak boleh. Wal fiddah, demikian juga perak tidak boleh. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas ya. Loyang atau piring terbuat dari emas dan perak ya. Fi sihafihima ya. Janganlah kalian makan dan minum dari jangan makan dari loyang atau piring terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dan perak
dan juga kain sutra bagi laki itu untuk orang-orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, adapun bagi kita di akhirat. Maka Rasulullah pernah bersabda, ya, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang laki-laki pakai kain sutra di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Ya, wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Ya. Kemudian siapa yang makan dan minum dari bejana terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan makan dan minum dari bejana tersebut di akhirat. Karena ini semua adalah untuk penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Bahwasanya kain sutra adalah pakaian bagi penghuni surga, khamar adalah minuman bagi penghuni surga, emas dan perak adalah bejana bagi penghuni surga. Siapa yang terburu-buru ingin menggunakannya di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Kata Rasulullah SAW, ini semua untuk orang-orang kafir. Adapun orang muslim, maka mereka bersabar. Di antaranya hikmah, kata para ulama, kalau makan dan minum pakai emas dan perak bisa menimbulkan keangkuhan, bisa menimbulkan apa? Kesombongan, ya. Ya, sampai ada yang mungkin kalau saking banyak duitnya bikin toilet pakai emas. Kalau saking banyak duitnya, ya. Jadi kita dilarang. Demikian juga bejana, curian atau rampasan. Jadi emas dan perak meskipun milik kita sendiri pun tidak boleh. Tapi kemudian para ulama bahas juga, perhatikan sini saya kasih panah, ya. Jadi yang disebut oleh Nabi makan dan minum. Tetapi kemudian yang dilarang menggunakan bejana, emas dan perak terkait makan dan minum, tapi dikiaskan. Perhatikan sini, dikiaskan, ya. Dikiaskan pada segala penggunaan. Ya, selain makan dan minum, ya, emas dan perak digunakan, ya. Segala penggunaan selain makan ini juga dilarang. Misalnya buat apa kayak kursi kayak misalnya toilet kayak atau apa kayak pakai emas dan perak tidak boleh. Dilarang juga untuk disimpan. Selain digunakan dilarang juga, karena dilarang digunakan maka dilarang untuk disimpan dalam bentuk demikian. Seperti digunakan disimpan dalam bentuk hiasan. Jadi hiasan piring dari emas, hiasan gelas dari emas, maka tidak boleh. Kemudian masalah terkait emas ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, Baik. Ini model bejana model kedua. Dia haram digunakan meskipun tidak menajiskan. Ya, karena bejana perak, bejana emas tidak menajiskan air. Demikian juga bejana curian, rampasan juga tidak menajiskan air, tapi tidak boleh digunakan karena ada larangan. Kalau emas dan perak bisa menimbulkan keangkuhan, kalau barang curian tentu milik orang harus dikembalikan. Adapun yang ketiga yaitu bejana yang halal digunakan, yaitu bejana-bejana lainnya. Ya, hukum asal bejana-bejana di logam mahal selain emas dan perak adalah halal. Kalau para ulama mengatakan seandainya ada bejana terbuat dari nikel misalnya, maka kembali kepada hukum asal tidak jadi masalah. Yang penting bukan emas dan perak. Dari tembaga, ya. Bahkan kalau ada yang bikin bejana dari mutiara misalnya, ya, tidak jadi masalah. Kemudian juga yang tidak dilarang bejana milik orang kafir. Ada orang kafir kasih pinjam kita bejana, maka Rasulullah SAW tidak melarang, ya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah wudu dari air dari milik bejana miliknya orang kafir. Rasulullah SAW ambil air dari bejana milik orang kafir. Sehingga para ulama mengatakan boleh karena Rasulullah pernah melakukannya. Tetapi Rasulullah pernah bersabda, "Faghsiluha wa fakulu fiha." Kalau kalian ragu, maka cuci. Ada bejana misalnya khawatir mereka makan babi, makan anjing. Si bejana cuci dulu, cuci baru pakai, enggak ada masalah. Pakai enggak masalah. Jadi bejana orang kafir juga. Demikian juga dikiaskan pakaian, ada pakaian orang kafir. Seperti dulu saya masih sekitar tahun 2000-an, sebagian orang beli pakaian-pakaian bekas dari luar negeri. Pakaian bekas kemudian dijual lagi, ya. Pakaian tersebut dipakai oleh orang apa? Kafir. Apakah boleh dipakai? Boleh, yang penting dibersihkan. Dipakai enggak jadi masalah, ya. Jadi inilah kenapa kita bahas bejana. Karena bejana itu adalah tempat menampung air. Yang air bisa kita gunakan untuk wudu, bisa untuk mandi, bisa untuk membersihkan najis. Nah, bejananya pun
dibahas oleh para fuqaha. Tidak sembarang bejana boleh dipakai. Intinya tidak boleh memakai bejana yang bisa menimbulkan najis dan tidak boleh memakai bejana emas dan perak. Taib, paham ibu-ibu? Paham insyaallah? Saya ulangi, jadi bejana fungsinya untuk menampung air dan dia ada 3 model. Pertama, bejana yang bisa menajiskan air, seperti terbuat dari kulit yang najis, seperti kulit babi, mungkin kulit anjing ya. Kemudian yang kedua, bejana yang tidak menajiskan namun haram dipakai, seperti bejana terbuat dari emas dan perak atau bejana curian atau rampasan. Yang ketiga adalah bejana yang halal dipakai, yaitu bejana selain daripada nomor 1 dan nomor 2. Ada yang bertanya ibu? Insyaallah mudah ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang benda-benda najis. Benda-benda najis. Bersuci dari 2 hal. Kita tahu tohara ada untuk 2 hal ya. Jadi kita ke belakang lagi ya. Ini perhatikan, sudah pernah kita bahas. Taharah bersuci dari 2 hal. Pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari apa? Najis. Dari hadas yaitu kondisi yang menghalangi salat, yaitu hadas besar, hadas kecil. Kedua bersuci dari najis ya. Bersuci najis ya. Ini yang mau kita bahas, bersuci dari najis. Apa? Nah, najis itu apa? Ini yang mau kita bahas, karena kita dituntut ketika salat harus bersih dari najis. Apa aja dari najis yang bersih? Dari pakaian harus bersih dari najis, tubuh bersih dari najis, dan tempat sholatnya harus bersih dari najis. Itu syarat sholat. Syarat sholat harus pakaian bersih dari najis, kemudian tubuh bersih dari najis, dan tempat sholatnya juga harus bersih dari najis. Maka kita harus membahas toharah bersih dari najis. Nah, najis itu apa? Ini yang mau kita bahas ya. Baik. Sudah kita jelaskan pada pertemuan awal bahwasanya fikih kenapa bahas toharoh, karena fikih ibadat didahulukan daripada fikih yang lain, dan ibadah yang paling agung adalah sholat. Ternyata sholat itu ada syaratnya. Syaratnya adalah bersih dari hadas dan dari najis. Makanya kita bahas air. Kenapa? Karena air adalah alat untuk membersihkan najis dan hadas ya. Baik, benda-benda najis. Benda-benda najis ya. Jadi kita sebutkan tadi bersuci dari 2 hal, dari hadas dan dari najis. Apa itu benda najis? Benda najis disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah ada 7 ya. Pertama khamar. Ini pendapat jumhur ulama. Allah berfirman, "Innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Dalam surat Al-Maidah 90, perhatikan. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar. Khamar itu bir ya. Segala yang memabukkan namanya khamar. Segala yang memabukkan namanya khamar. Apakah dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk benda padat ya. Cairan ya seperti bir ya. Dan berbagai macam modelnya. Padat misalnya pil yang buat kita mabuk, itu disebut apa? Khamar. Karena Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan namanya khamrun. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap yang khamar maka hukumnya adalah haram. Sekarang orang mabuk bukan cuma dengan cairan, bisa dengan pil, atau bisa dengan uap, ciuman terhadap sesuatu sehingga bisa fly. Yang akhirnya menimbulkan iskar. Iskar itu adalah menutup akal sehingga akal tertutup. Sehingga jadilah orang itu mabuk ya. Maka semua yang memabukkan ya maka disebut khamar. Nah, di sini Allah berfirman, sungguhnya khamar, al-maisir perjudian, al-ansab berhala-berhala, al-azlam itu mengundi nasib adalah najis. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jumhur ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya khamar adalah najis. Namun ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Jadi kalau misalnya kita beli bir
Kalau menurut pendapat jumhur, kemudian bir tersebut jatuh ke baju kita, maka harus dicuci. Karena bir itu hukumnya apa? Najis. Ya. Kalau kita sholat, kemudian bir terkena pakaian kita, tidak sah sholat kita. Karena bir adalah apa? Najis. Namun apakah benar pendapat ini? Maka sebagian ulama menyelisihi. Mereka mengatakan bahwasanya khamar tidak najis secara fisik. Dia hanya najis maknawi. Najis maknawi. Najis ada dua, najis secara fisik, secara zat, ada najis maknawi. Dan ini adalah najis maknawi. Kenapa? Perhatikan, Allah gandengkan antara khamar dengan judi, dengan berhala, dan alat pengundi nasib. Alat pengundi nasib itu orang-orang jahiliyah dahulu, mereka kalau ingin melakukan sesuatu, mereka ambil 3 semacam anak panah kecil, mereka tulis, lanjut, gak berhenti, ulang. Jadi, oke, no, abstain. Kalau mereka mau pergi, mereka goyang. Kalau keluar, oke, lanjut. Kalau mereka goyang ternyata keluarnya tidak boleh, maka mereka tidak lanjut. Kalau mereka goyang keluarnya absen, ulangi lagi. Itu namanya al-azlam. Sehingga dulu mereka menentukan masa depan mereka, apa yang mereka kerjakan dengan azlam. Allah ganti dengan, Rasulullah ganti dengan istikharah. Kita ada namanya apa? Istikharah. Mau apa-apa istikharah. Ngapain menentukan pilihan kita pada benda mati seperti ini? Kita istikharah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini ternyata bukan najis secara fisik. Taib, judi najis atau tidak? Kartunya najis enggak? Orang main judi kan pakai kartu, ya. Pakai duit. Kartunya, duitnya najis atau tidak? Tidak secara zat, tapi perbuatannya najis. Perbuatan main judi apa najis? Ini najis maknawi, najis abstrak, bukan najis secara konkret. Sama berhala. Berhala, kalau ada patung berhala, patung dewa kek, patung Nabi Isa kek, patung ini semua berhala. Patung Bunda Maria yang diibadahi. Apa kalau kita menyentuh patung tersebut, tangan kita menjadi najis? Tidak. Tapi itu perbuatan menyembah berhala, perbuatan najis. Sama al-azlam tadi yang untuk mengundi nasib. Ini benda-bendanya najis atau tidak? Tidak. Tapi dia aja najis maknawi. Kalau begitu, khamar pun demikian. Khamar secara zatnya dia tidak najis. Sebagaimana berhala, sebagaimana undian nasib, sebagaimana judi. Allah menggandengkan dalam 4 perkara dalam satu konteks. Dalam satu konteks sehingga menunjukkan yang dimaksud najis tersebut najis maknawi, itu perbuatan minum khamar. Perbuatan minum khamar. Khamarnya sini tidak najis. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadza. Dalam surat At-Taubah, wahai orang beriman, sungguhnya orang musyrik itu najis. Maksudnya najis badannya atau najis akidahnya? Najis akidahnya. Kalau kita ketemu orang musyrik, enggak harus cuci tangan karena tubuh dia tidak najis. Yang najis adalah akidahnya, najis maknawi secara makna. Maka wallahu alam bisawab, untuk pendapat ulama Syafi'i yang pertama bahwasanya khamar adalah najis, saya memilih pendapat yang mengatakan khamar tidak najis secara zat, tapi najis secara maknawi. Oleh karenanya ketika khamar diharamkan, Nabi, para sahabat, ada yang lagi minum dia muntahkan, ada yang dalam bejana ditumpahkan, bahkan mereka menumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Mereka tumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Kalau memang khamar adalah najis, tidak boleh dibuang di jalan-jalan, iya enggak? Boleh enggak buang najis di jalan-jalan? Enggak boleh, khawatir orang injak. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya khamar itu bukan najis secara zat, tapi najis secara maknawi. Ya. Makanya sebagian parfum yang mungkin mengandung khamar, saya enggak tahu ya, karena khamar itu kita tahu alkohol itu bermacam-macam. Ada etanol, ada metanol, ada butanol, ada apa? Pentanol, ada macam-macam ya. Alkohol berapa macam? Bermacam-macam ya. Yang buat mabuk apa? Metanol apa etanol? Ini ibu mau nanya. Sebentar, Bu. Oh, ya. Apa namanya? Yang bikin mabuk apa? Etanol atau pentanol atau butanol atau metanol? Ya, maksudnya tidak etanol ya? Etanol. Tidak semua alkohol memabukkan. Yang memabukkan adalah apa? Yang etanol. Sehingga sebagian pemahaman orang bahwa semuanya alkohol adalah khamar tidak tepat. Semua alkohol adalah khamar tidak tepat. Khamar itu adalah jenis alkohol tertentu yang dicampur dengan kadar tertentu sehingga memabukkan.
sehingga memabukkan. Jika tidak memabukkan tidak dinamakan khamar. Ya. Taib. Ini mudah-mudahan yang ahli kimia ngerti ya. Siapa yang ngerti? Gimana Bu? Alkohol ada berapa? Alkohol banyak, di antaranya yang tergantung cc-nya. Alkohol. Taib. Alkohol. Kalau yang C-nya 1, metanol. Metanol. Yang C-nya 2, metanol rumusnya apa? Enggak tahu lah, pokoknya C-nya 1. Terus etanol. Terus apa? Butanol. Terus apa? Pentanol. Apa? Etanol, metanol. Butanol bikin buta, metanol bikin mati. Yang bikin mabuk yang mana? Etanol ya? Siapa yang ahli? Saya juga kurang ahli. Etanol ya, etanol. Etanol ini yang bikin mabuk. Bikin mabuk. Nah, apa itu khamar? Khamar adalah sesuatu yang memabukkan. Artinya etanol tersebut dicampurkan dengan kadar tertentu bikin mabuk, itulah yang disebut apa? Khamar. Seandainya ada minuman meskipun ada alkoholnya tidak memabukkan, meskipun banyak diminum tidak memabukkan, tidak dinamakan dengan apa? Khamar. Saya ulangi. Seandainya ada minuman tercampur dengan alkohol tapi kadarnya sangat sedikit sehingga kalau diminum banyak, seliter tidak bikin mabuk, maka itu bukan khamar. Karena khamar itu sesuatu yang minum memabukkan. Kalau diminum banyak bikin mabuk, itu namanya apa? Khamar. Kalau kadarnya alkohol tersebut sangat sedikit, meskipun jumlah minumannya banyak tidak memabukkan, maka itu bukan khamar. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW membolehkan nabidh. Nabidh itu adalah air yang dicampurkan dengan buah. Rasulullah boleh dibiarkan beberapa hari untuk diminum. Kenapa? Karena lebih enak, mengalami proses fermentasi. Tetapi tidak sampai membawa kadar alkohol yang banyak, tidak sampai pada derajat memabukkan, meskipun ada proses fermentasi. Allah alam bisawab. Jadi intinya yang benar bahwasanya khamar itu, jadi khamar adalah sesuatu yang memabukkan, yaitu kadar alkoholnya bisa memabukkan. Nah, ini sebagaimana kita jelaskan najis maknawi. Najis maknawi ya. Najis maknawi. Adapun mazhab Syafi'i, khamar najis zatnya. Najis zatnya. Makanya kesalahan masyarakat kemudian mengumumkan menganggap alkohol adalah khamar. Masyarakat menganggap alkohol sama dengan apa? Khamar. Padahal beda. Alkohol beda, khamar berbeda. Alkohol lebih luas. Khamar itu alkohol yang spesifik. Paham? Alkohol itu luas, tidak semua alkohol khamar. Ya. Tidak semua alkohol apa? Khamar. Jadi kalau kita buat himpunan, maka alkohol kemudian di dalamnya ada khamar. Ya, ada khamar. Jadi khamar itu dia lebih spesifik. Intinya tidak semua alkohol adalah khamar, tapi khamar pasti mengandung apa? Alkohol. Saya ulangi, tidak semua alkohol adalah khamar, tetapi khamar pasti mengandung alkohol. Kalau semua alkohol dianggap najis, maka kita nggak boleh pakai hand sanitizer, nggak boleh. Karena itu alkohol. Ini jangan sampai salah paham. Makanya saya kadang pergi ke lokasi orang jualan khamar, subhanallah. Kalau menurut mazhab Syafi'i jualan najis semua ini. Najis semua. Intinya kalau enggak najis zat, najis maknawi. Mana orang mencari nafkah dengan menjual apa? Khamar. Ya. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan rijsun min amali syaitan, perbuatan syaitan. Bagaimana dia menjual barang yang merupakan perbuatan syaitan, yang merusak orang lain. Ini makanya hati-hati ya. Anak-anak kita jangan sampai minum apa? Khamar. Sekarang zaman udah macam-macam ya. Gen Z sekarang ini susah kita prediksi. Gen Z dulu apa namanya, ada
milenial kan, milenial, terus habis milenial apa? Habis milenial apa? Generasi milenial terus generasi apa? Gen Z langsung ya? Kalau kita dulu aluminium sama besi tua. Kalau generasi milenial sekarang Gen Z subhanallah generasi strawberry. Cepat lapuh, cepat putus asa, membunuh diri, enggak tegar, enggak kuat, terlalu banyak main HP. Nah, mereka ini terkadang kurang bisa diprediksi dan banyak kejadian kurang bisa diprediksi. Ya. Hati-hati kalau punya anak, terutama laki-laki. Pokoknya kalau pulang ke rumah, dia sering keluar rumah, pulang ke rumah cium mulutnya, jangan sampai dia minum apa? Khamar. Sini, Abi cium dulu. Oh enggak ada, tidur sana. Sehingga kalau dia mau pulang kita cium, dia enggak berani minum khamar. Tapi kalau kita enggak kasih warning, dia mungkin digoda orang. Kamu enggak jago, masa enggak berani minum khamar? Anak kasihan. Godaan di luar sana sangat banyak. Dia minum khamar, dia melakukan perbuatan syaitan. Menurut mazhab Syafi'i dia masukin najis dalam tubuhnya. Sama seperti makan babi, anjing sama, masukin najis dalam menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i zat khamar itu apa? Najis. Meskipun menurut kita lebih kuat, dia bukan najis secara zatnya tapi najis secara perbuatannya, secara maknawi. Paham Ibu-ibu? Tapi ada yang bertanya? Silakan. Ada mic-nya enggak? Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Pertanyaan saya adalah saya masih bingung dengan maksudnya alkohol itu najis maknawi itu seperti apa maksudnya? Maknawi itu perbuatan minum khamar, perbuatannya. Seperti orang-orang musyrikin kata Allah najis. Bukan badannya tapi akidahnya, abstrak. Maknawi itu maksudnya abstrak, bukan sesuatu yang konkret, yang real di depan mata. Ya, itu namanya apa? Maknawi. Minum khamar perbuatan, ya. Tapi khamarnya secara zatnya tidak najis. Baik, berarti saya ulangi, najis maknawi itu adalah orang yang berbuat mabuk gitu ya? Ya, perbuatan mabuknya itu, perbuatan minum khamar itu najis. Perbuatannya. Minum. Ya, bukan zatnya, bukan orangnya, perbuatannya. Perbuatan kan suatu maknawi, iya enggak? Perbuatan. Abstrak, bukan konkret. Baik, kita lanjut. Ada lagi yang bertanya, Ibu? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau enggak ada kita lanjut. Ya. Jadi yang pertama khamar, tadi kita katakan yang kuat tadi apa? Yang benar najis apa? Maknawi atau abstrak, bukan konkret. Nah, ini kita menyelisih mazhab Syafi'i biasa, masalah fikih, masalah khilaf biasa. Ya. Yang penting kita belajar, mau mazhab apapun silakan, yang penting apa? Belajar. Kita belajar dengan metode mazhab ini agar kita lebih terarah belajar fikihnya, sehingga kita mengenal permasalahan-permasalahan yang ada dalam sekitar kehidupan kita. Tinggal nanti mana pendapat lebih kuat itu urusan belakangan. Baik. Yang kedua, anjing dan babi, dan babi ya. Adapun anjing, Rasulullah bersabda, tuhuru inaikum idza walagha fihil kalb an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Kata Nabi, bejana kalian bagaimana cara mensucikannya? Tuhur inaikum. Jadi maksudnya cara mensucikan bejana kalian idza walagal fihil kalbu. Kalau ada anjing menjilat situ minum. Jadi ada bejana, ada airnya, anjing datang dia masukkan lidahnya kemudian dia minum. Jadi air yang ada di bejana kalian. Nabi suruh airnya dibuang. Kemudian dicuci dengan air 7 kali bejana tersebut, salah satunya pakai pasir, pakai tanah. Satunya pakai tanah. Ya, ada yang ihdahunna biturab, salah satu cucian pakai tanah, ada yang thaminuhunna biturab, ada yang mengatakan atau afiruhunna thaminata biturab, ya. Atau yang ke-8 dikasih tanah. Ketika sampai dicuci bukan sekedar air, bahkan dikasih apa? Dikasih tanah, berarti najisnya itu najis yang berat. Taib, ini tentang anjing. Adapun tentang babi,
dalam Al-Qur'an, aulah mukhinzirin fa innahu rijis. Dalam surat, sebentar saya carikan. Surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillahi bih. Aku tidak mendapati dari apa yang diwahyukan kepadaku bagi orang yang hendak memakan suatu makanan yang haram kecuali berikut ini. Jadi semua halal kecuali berikut ini. Pertama adalah maitah, bangkai. Yang kedua, dama masfuhan, darah yang mengalir. Yang ketiga, aulah makhinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena dia adalah najis. Au fiskon uhilla li ghairillahi bih, atau yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah, itu untuk berhala, untuk jin, maka itu semua haram untuk dimakan. Taib, maka ini terkait dengan anjing, terkait dengan babi, ya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Taib. Menurut mazhab Syafi'i, anjing dan babi semua bagian tubuhnya najis. Badannya, ya, rambutnya, ya, semuanya, ya, liurnya, kakinya, apalagi kotorannya, ya. Maka secara zatnya najis. Yang berikutnya, yang ketiga, bangkai. Apa itu bangkai? Maitah, ya. Maitah adalah semua yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kata Allah, hurrimat alaikumul maitah. Ya. Diharamkan bagi kalian, atas kalian, bangkai. Di antara bangkai adalah yang termasuk fiskon uhilla li ghairillahi bih, yang disembah untuk berhala atau selain Allah. Berhala atau selain Allah. Misalnya ada orang, misalnya dia bangun rumah, dia takut jin, maka dia sembelih dengan nama Allah, ayam, katanya suruh cari ayam 3 ekor warna hitam semuanya, ya. Enggak boleh ada bulu putih sedikit pun. Giginya, kecuali giginya putih, ya. Maka ambillah ayam 3, kemudian dia sembelih bilang bismillah. Tujuannya untuk jin, dengan harapan jin tidak mengganggu dia ketika bangun rumah. Ini meskipun dia sembelih bilang bismillah, tetap hukumnya bangkai. Kenapa? Karena dia fiskon uhilla li ghairillahi bih. Karena dia disembelih untuk selain Allah. Paham? Seperti seorang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Dia ambil kebo, proses nyembelihnya seperti nyembelih korban. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi niatnya untuk Nyi Roro Kidul. Maka ini najis karena dia bangkai. Tidak boleh dimakan dan hukumnya apa? Bangkai. Meskipun dimasaknya lezat. Sebaliknya ada ayam kita sembelih, perhatikan, ayam kita sembelih bismillah dengan syar'i, kita masak, kemudian ayam tersebut kita biarkan sampai busuk. Ayam busuk tersebut tidak najis karena dia bukan bangkai, meskipun dia busuk. Karena dia bukan bangkai. Dia tidak najis. Kotor ya kotor, tidak semua yang kotor itu najis. Saya ulangi, tidak semua kotor itu najis. Contohnya ayam basi, nasi basi, itu najis bukan? Bukan. Kotor tapi bukan najis. Tapi kalau ada ayam disembelih untuk mayat misalnya, sembelih untuk selain Allah itu banyak. Di antaranya untuk jin, untuk berhala, untuk ruh. Ada di sebagian daerah, saya sering ditanya, beberapa kali saya ditanya, ada orang bikin proyek di daerah-daerah di pedalaman, kemudian orang-orang pedalaman tidak mengizinkan areal mereka dibuka kecuali mengadakan ritual untuk penyembelihan kepada ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang tua mereka. Saya ditanya bagaimana, saya bilang tidak boleh, hukumnya haram. Karena itu syirik pertama. Yang kedua, hasil sembelihannya adalah bangkai, dan bangkai hukumnya apa? Najis. Meskipun disembelih meskipun tidak basi, bahkan dimasak dengan bumbu yang enak, tetap hukumnya najis. Karena disembelih untuk selain Allah. Jadi bangkai ada 2. Yang pertama adalah yang disembelih tidak syar'i. Contohnya, sebagian orang ketika membunuh hewan, dia tidak sembelih, dia tikam misalnya di perutnya. Ini tidak syar'i. Atau ayam di strom, tidak disembelih tapi di strom sampai kemudian mati. Maka ini bangkai. Atau ada anjing,
ada kambing ketabrak mobil, terus tewas. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dia mati, bangkai atau bukan? Bangkai, karena tidak disembelih dengan syar'i. Semua yang mati tidak dengan syar'i maka adalah bangkai. Lain halnya kalau kambing ditabrak sama mobil, kemudian dia masih puyeng-puyeng, antum datang bismillah langsung sembelih, maka syar'i. Sebelum dia tewas tidak syar'i. Kalau sempat disembelih maka hukumnya halal dan bukan najis. Ada pengecualian bangkai, di antaranya bangkai manusia. Kata Nabi SAW, innal mu'min la yanjus, sungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Di antara bentuk pemuliaannya, Allah tidak menjadikan anak Adam sebagai najis. Jadi manusia itu hidup atau sudah mati, ya, tetap tidak najis, tetap tidak najis. Kalau kita megang mayat tidak najis karena bangkai manusia tidak najis. Yang kedua, bangkai ikan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya tentang ikan, tentang air laut, ada sahabat berkata, kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahr. Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Kalau kami berwudu pakai air tawar tersebut, tentu kami kehausan, air minum habis. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Bangkainya halal, bangkai ikannya halal. Maka semua bangkai ikan halal atau haram? Dideh ya itu. Saya masih ingat rasanya enak. Ternyata hukumnya apa? Haram. Dan itu najis. Mau dimasak pakai apapun tetap hukumnya apa? Najis. Maka tidak boleh makan darah, ya. Darah yang sudah dimasak aja tetap najis, apalagi darah yang belum dimasak. Tentu ada pengecualian, yaitu darah yang tidak mengalir, darah yang masih tersisa. Kita masak ayam masih darah tersisa, itu dimaafkan. Masih nempel di daging, ini dimaafkan, ya. Tapi secara umum darah yang mengalir hukumnya najis. Taib yang kelima adalah kencing dan kotoran hewan dan manusia. Menurut mazhab Syafi'i, seluruh kotoran hukumnya adalah najis, kencing maupun kotoran, ya. Tentu ada masalah nanti khilaf di kalangan para ulama tentang hewan yang boleh dimakan. Apakah kotorannya dan kencingnya najis atau tidak? Tapi kalau mazhab Syafi'i, semua namanya kencing semuanya najis. Semua kotoran adalah najis. Kotoran sapi najis, kencing sapi najis. Kotoran kambing najis, kencing kambing najis. Ada sebagian ulama seperti mazhab yang lain mengatakan untuk hewan yang boleh dimakan dan yang boleh dikonsumsi maka kotorannya tidak najis meskipun menyijikkan. Seperti kata mereka, dalilnya adalah tentang onta, ya. Onta itu Rasulullah pernah menyuruh untuk berobat dengan meminum air kencing onta. Rasulullah mengatakan menyuruh sebagian orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Menunjukkan bahwasanya hewan yang bisa dimakan dan diminum kotorannya tidak najis. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW juga menyuruh dengan berkata, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Padahal namanya kandang kambing tidak lepas dari pasti terkena percikan kencingnya. Ya karena kambing nggak bisa diatur, ya Pak, jalan cret. Dan namanya kok kandang pasti ada percikan kencingnya atau kotorannya. Tetapi Rasulullah mengatakan salat aja di kandang kambing, menunjukkan bahwasanya kotoran kambing itu tidak najis. Ini pendapat, ya. Makanya sampai sekarang kencing onta adalah obat sampai sekarang. Ya, saya tahu orang kawan teman saya, ya, dia pilot, kemudian terkena kanker usus. Saya sempat kunjungi dalam kondisi kurus habis badannya, di kemo berapa kali, terus dia tidak melalui kemo, kemudian dia minum air kencing onta. Ya. Tentu ada aturannya, bukan asal gelek enggak, ya. Ada aturannya. Sekarang sembuh, subhanallah sembuh, dan ini pilot lagi.
Saya telepon dia kemarin karena ada kawan yang kena cancer lagi. Saya tanya, antum dulu waktu minum kencing onta itu coba-coba atau memang ada ada yang kasih tahu? Kata dia ada yang kasih tahu Ustaz, karena ada 3 orang kena cancer sembuh. Maka saya coba dengan kencing onta dan saya juga sembuh. Ya. Saya juga sembuh. Makanya waktu saya ke Mekah, saya beli kencing onta. Ya. Saya beli kencing onta sama kawan, ada dokter satu, Ustaz beli kencing onta, ya beli. Susuk onta satu tempat begini itu 5 real. Kencing onta botolnya kecil 30 real. Saya bilang, wahai Pak Gembala, penggembala, wah, susu aja yang enak, cuma murah, kenapa kencing onta mahal? Kata dia, ya akhi, ini kencing onta jantan, dia cuma kencing jam 1 malam, jadi saya nongkrong gitu. Allah alam benar atau tidak? Saya tongkrongi kencing, akhirnya dia kencing, sudah. Jadi satu botol kecil 30 real, saya bilang udahlah, korting lah. Kata dia, enggak apa, 2 botol 50 real. Belilah, dokter itu bayar, 2 botol, 1 botol buat saya, 1 botol dokter. Saya bawa pulang. Sampai di hotel saya masukkan di kulkas supaya fresh, seger. Jus. Saya masukin. Ketika saya buka, saya minum, saya ragu-ragu karena ragu-ragu. Saya enggak minum. Akhirnya saya biarin dalam kulkas. Teman saya dokter minum dia minum pagi-pagi. Pas kita pulang ke bandara sorenya maghrib, saya bilang gimana dok? Ustadz saya minum dari pagi sampai sekarang belum hilang, masih ada di. Itu mungkin saking pekatnya jadi obat. Allah alam cara. Tapi dia ada aturannya. Ketemu lagi saya seorang ustadz yang lain, Ustadz saya minum kencing onta kemarin, saya beli. Cuma saya ragu Ustadz, bau sekali. Itu apa kencing onta atau penggembalanya, saya nggak tahu. Tapi intinya kencing onta boleh diminum. Adapun mazhab Syafi'iyah, mereka menganggap kencing onta itu boleh diminum bukan karena dia suci, tapi karena darurat, karena itu untuk pengobatan. Sehingga mereka tetap mengambil pendapat bahwasanya semua kencing hukumnya najis. Dari situlah kemudian timbul pembahasan berikutnya, apakah boleh berobat dengan suatu yang najis kalau darurat? Ya, kembali ini masalah fikih. Tapi yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya kencing dan kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis meskipun kotor. Tidak semua yang kotor itu najis. Jadi kita kembali nomor 5, menurut mazhab Syafi'i semua kencing dan kotoran semua hewan baik yang bisa dimakan ataupun tidak dimakan hukumnya najis. Paham Ibu? Paham Ibu? Paham ya? Kalau saya tanya Ibu, kencing kambing najis enggak? Menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hambali tidak. Apa dalilnya tidak najis? Rasulullah suruh sholat di kandang kambing. Rasulullah suruh minum dari kencing onta. Kalau itu najis tidak mungkin. Rasulullah berkata, ya ibadallah tadawau wala tatadaw bil haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Allah alam bisawab. Jadi saya lebih condong pada pendapat yang lain. Tapi intinya kita mengerti bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan seluruh kencing hukumnya najis, seluruh kotoran hukum najis. Kemudian yang keenam, ini dihukum juga adalah bangkai. Semua bagian yang terputus dari hewan dalam kondisi hewannya hidup. Misalnya ada rusa, kita lempar kapak kena kakinya dan kakinya putus. Belum sempat kita sembelih rusanya, kakinya putus. Kaki itu bangkai. Kaki itu menjadi apa? Bangkai. Karena terlepas dari tubuh sang hewan, sementara sang hewan masih dalam kondisi apa? Hidup. Nah, rusanya tinggal disembelih, tapi yang lepas dari rusa tadi itu tidak boleh dimakan karena sudah terlepas dari tubuh rusa. Lain halnya kalau tidak terlepas. Rasulullah bersabda, ada dalilnya, ma quti'a min bahimatin fahuwa mayyitah. Ya, ma quti'a min bahimatin fahuwa mayyitah. Jadi ini sebenarnya nomor 6 ini bagian daripada nomor 3, bagian daripada bangkai. Kata Nabi, semua yang terputus dari hewan maka dia adalah bangkai. Kecuali rambut
dan bulu yang halal dari hewan yang halal dimakan. Ya, wa min aswafiha wa aubari wa ash'ariha athathan matan ilahin. Dan Allah sebutkan di antara nikmat Allah dari suf, yaitu apa? Dari domba. Kemudian wa aubariha, kalau nggak salah dari onta, wa ash'ariha dari kambing. Ini semua bulu-bulu ini bisa dimanfaatkan. Ya, ketika bisa dimanfaatkan berarti meskipun dicukur dari hewan dalam kondisi hidup, tetap dia tidak jadi bangkai. Kenapa? Karena rambut hewan, kemudian bulu hewan, kemudian wol dari hewan itu tidak ada kehidupan di situ. Maksudnya kalau kita potong dia tidak merasa sakit, ya enggak? Kalau rambut kita potong, kita rasa sakit enggak? Enggak. Sehingga situ tidak ada kehidupan yang terkait dengan yang membuat rasa, sehingga dianggap kalaupun terputus meskipun hewannya masih hidup maka tidak najis, karena Allah menyebutkan itu bisa dimanfaatkan. Lain halnya kalau kakinya terpotong maka jadi bangkai. Adapun rambutnya, adapun bulunya, maka ini tidak mengapa. Yang terakhir, susu hewan yang haram dimakan seperti himar, maka ini juga najis, tidak boleh. Susu himar tidak boleh, karena himar tidak boleh dimakan. Himar tidak, hukumnya haram, tidak boleh dimakan, dagingnya najis, maka susunya pun demikian, hukumnya seperti daging. Ibu-ibu, kalau susu kuda boleh nggak diminum? Boleh, karena kuda halal. Kuda halal ya. Susu sapi juga boleh. Kalau susu himar tidak boleh, karena himar hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Susu babi tidak boleh, ya, nggak boleh. Susu anjing apalagi ya. Taib, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ya, biar mic-nya biar dengar. Ustadz, di sekitar rumah saya itu sering mengadakan ini, dikasih makanan dari misalkan ayam, tapi niatnya mereka itu untuk membangun rumah gitu Ustadz. Nah, hukumnya kita untuk memakannya gimana Ustadz? Gimana maksudnya ayam diapain? Biasanya dikasih ayam jadi gitu loh Ustadz. Ayam? Kayak ayam dikasih nasi, dikasih mie dan lain-lain. Tapi niatnya itu kan untuk bangun rumah. Ayam ini diapain? Ayam ini? Ayamnya udah dimasak. Oh, udah dimasak. Ya, tapi niatnya tetangga saya itu untuk bangun rumah untuk jin kayak gitu-gitu loh Ustadz. Masih penuh lihat sama aja, kalau budaya. ayamnya dipotong untuk syukuran maka nggak apa-apa, itu disyariatkan. Seorang bikin rumah baru, kemudian dia nyembeli kambing karena Allah, nyembeli ayam karena Allah untuk syukuran, maka itu disyariatkan. Ya. Tapi kalau sebelum bangun rumah karena takut jin, maka jangan dimakan itu ayam. Itu ayam bermasalah, jangan dimakan. Karena dia motong untuk apa? Untuk jin, nggak boleh. Tanya, ibu ini motong buat apa bu? Jin tomang apa jin ifrit? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi ditanya tujuannya. Ya. Meskipun saya sembelihnya Bismillah kok, nggak ada masalah. Dalam sembelihan itu ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama, sembelihan tersebut harus dengan nama Allah, Bismillah. Yang kedua tujuannya karena Allah. Sama aja kau sembelih dengan Bismillah tapi ternyata untuk jin, tetap syirik. Kau sembelih Bismillah tapi ternyata untuk mayat, maka syirik. Kau sembelih Bismillah tapi untuk ruh, diserahkan untuk penyembahan terhadap ruh, maka hukumnya apa? Syirik. Ini semua bangkai, tidak boleh dimakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan panitia. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai susu hewan yang haram dimakan. Ustadz pernah menyampaikan kalau himar al-washi itu kan halal untuk dimakan. Apa? Himar al-washi. Himar wahsy. Iya, itu kan Ustadz pernah menyampaikan katanya. Iya, jadi himar ada dua, keledai ada dua. Pertama al-himar al-ahli. Kalau dibilang himar biasanya maksudnya himar ahli, keledai negeri. Keledai negeri yang sering ditunggangi. Itu haram dimakan. Himar al-wahsy itu yang di hutan, mirip zebra, mirip apa kuda? Zebra. Itu boleh. Jadi himar ada dua. Adapun himar negeri yang sering dipakai, ya, di Indonesia tidak ada ya, orang pakai himar. Tapi kalau saya kemarin ke Mesir, di kota Fayum, Al-Fayum, masih banyak orang-orang pakai apa? Himar. Jadi bukan cuma motor, pakai apa? Himar, kendaraan mereka. Ada yang pakai kuda,
ada yang pakai himar, dia naik himar. Himar ini dia haram untuk dimakan. Dan dia baru diharamkan untuk dimakan pada tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar. Sebelumnya boleh dimakan. Ketika perang Khaybar, para sahabat sedang berperang melawan Yahudi, kemudian mereka kelaparan, kemudian mereka sembelih himar mereka, mereka taruh di kider, di loyang, di panci, kemudian mereka masak. Ketika sudah siap saji, tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya himar ahliyah telah diharamkan. Diharamkannya ketika mereka di puncak lapar dan sudah siap saji. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal udah enggak usah disembelih, mereka udah sembelih, udah potong, udah dikuliti, kasih bumbu, dimasak, tunggu, sudah masak haram. Namanya juga ujian. Hidup ini memang apa? Ujian. Jadi bedanya himar wahsy dengan himar al-ahli. Ada lagi yang bertanya? Bismillah, saya mau bertanya Ustadz. Ya. Mengenai anjing dan babi yang tadi, bagaimana jika bahan anjing atau babi itu digunakan untuk sesuatu yang kita pakai gitu Ustadz? Digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang kita pakai atau Seperti? peralatan rumah tangga. Kalau mazhab Syafi'i semua haram. Babi semuanya haram, termasuk bulu babi juga termasuk apa? Haram. Kaos babi, sepatu babi semuanya apa? Haram, enggak boleh. Enggak boleh. Khilaf menjadi kuat ketika bulu babi dijadikan kuas, ini jadi masalah. Karena tadi hadis kita sebutkan semua yang terpotong dari hewan hukumnya bangkai. Kaki hewan ketika masih hidup dipotong jadi apa? Bangkai. Tetapi rambutnya enggak, bulunya enggak. Nah, bagaimana dengan bulu babi? Bagaimana dengan bulu babi? Babinya haram jelas. Bulunya kan kalau dipotong dia enggak kesakitan. Nah, apakah bulunya boleh kita manfaatkan jadi kuas? Ya. Untuk ngecat atau untuk bikin makanan? Nah, ini masalah. Ya, mending dijauhilah ya. Apalagi buat sikat gigi tiap hari, waduh. Dijauhi ya. Saya katakan hendaknya dijauhi, lebih hati-hati ya. Adapun tas dari kulit babi nggak boleh ya. Tas kulit babi semua yang ini kita bicara cuma rambutnya. Adapun kalau dari babi maka tidak boleh, daging babi tidak boleh. Ya. Makanya saya pernah sampaikan saya pernah beli kulkas. Terus ada label halal. Saya bilang, siapa yang mau makan kulkas? Ternyata kulkas itu terbuat dari mungkin gelatin atau dari apa yang tidak haram. Bahan pembuatnya itu ternyata dari bahan-bahan mungkin dari babi. Oh ternyata itu. Saya pikir, ngapain kulkas pasang label apa? Halal. Memang yang makan kulkas siapa? Ternyata bahan pembuatan kulkas itu ada mungkin dari unsur-unsur, ada yang terbuat dari unsur-unsur babi, tulang babi atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita masih ada yang bertanya? Saya Ustadz. Ya, panitia tunjuk yang mana? Ustadz. Ya, silakan. Masalah anjing tadi Ustadz ya. Katanya kan najis, dia dipakai untuk berburu. Kalau anjing yang diizinkan maka dimaafkan, ya. Maka dimaafkan, ya. Seperti anjing untuk berburu, anjing untuk berburu, untuk menjaga hewan, untuk menjaga tanaman, ya. Maka ini dimaafkan, ya. Dimaafkan. Jadi tidak najis ya Ustaz? Wallahu alam, ada pembahasan, mungkin nanti kita bahas suatu saat, ya. Saya cek lagi kembali, ya. Tapi dia dimaafkan untuk dipelihara. Tapi apakah sentuhannya najis? Saya belum cek lagi, ya. Nanti kita bahas lagi suatu. Pertanyaan insya Allah mudah-mudahan saya jawab pada pertemuan berikutnya, ya. Insya Allah. Ini pertanyaan bagus. Ya, ada yang pelihara anjing memang untuk berburu? Enggak ada. Ada pelihara anjing untuk jaga kebun? Iya. Oh, kalau ternak ada, ya. Apakah anjing seperti dimaafkan? Kalau dipelihara dimaafkan tidak masalah. Cuma apakah sentuhan dengan dia dimaafkan atau tidak? Wallahu alam bisawab. Nanti saya cari lagi pembahasannya. Taib, kita lanjut. Berikut ini macam-macam hewan ditinjau dari najis tidaknya. Macam-macam hewan ditinjau dari najis tidaknya. Taib, yang pertama, hewan-hewan yang boleh dimakan. Perhatikan sini, hewan-hewan yang boleh dimakan disebut makulul lahm. Tubuhnya suci, tidak najis. Tubuhnya suci dan tidak najis, ya. Sapi, kambing tidak najis tubuhnya. Tapi kalau jadi bangkai maka najis.
sapi bangkai mati tidak disembelih, kambing ketabrak mobil, ya, ini kalau mati maka jadi bangkai. Bangkai hukumnya apa? Najis. Artinya kalau kita sentuh sapi tersebut kita harus cuci tangan kita. Karena kita ternajisi dengan sapi atau kambing tersebut, ya. Tapi kalau dia tidak jadi bangkai maka tidak najis, ya. Kemudian berikutnya, semua hewan yang tidak ada aliran darah, malahu nafsun sa'ilah, tidak ada aliran darahnya, contoh kecoak, lalat, nyamuk, cicak, kumbang, serangga, maka ini tubuhnya suci, ya, bangkainya pun suci karena dimaafkan. Bangkainya pun suci, tubuhnya suci, jangankan tubuhnya, bangkainya pun suci. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaqmishu." Jika kalian sedang minum air panas, tiba-tiba ada minum air, bisa jadi airnya panas, tiba-tiba ada seekor lalat masuk, maka benamkanlah. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna fi ihda ahadi janahaihi da'an wa fil akhar dawaan." Atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lain ada obatnya. Maka dibenamkan sehingga dua sayapnya tenggelam di dalamnya. Nah, lalat ini kalau dibenamkan dalam air panas bisa mati enggak? Bisa. Bisa mati enggak? Bisa. Di air panas dibenamkan, kita keluarkan lalatnya, kita boleh minum kalau mau minum. Dan secara praktek modern sekarang, medis modern, diketahui ternyata benar bahwasanya lalat itu kalau dua-duanya ditenggelamkan, dua-dua sayapnya, maka jadi ada penetralnya, Mau minum enggak minum urusan belakangan, mungkin saya jijik, urusan belakangan. Tapi yang jelas ada penetralnya. Nah, Rasulullah boleh menyuruh minum, padahal gelas tersebut sudah tercampur dengan bangkai lalat. Berarti bangkai lalatnya tidak najis. Kenapa? Karena bangkai lalat tidak ada aliran darahnya. Maka tidak semua hewan yang kemudian jadi bangkai kemudian najis. Di antaranya lalat, nyamuk, nah, ya, semut, ya, kumbang, ini tidak ada yang najis. Cicak saya enggak tahu. Cicak ini ada aliran darah enggak? Hah? Ada atau tidak? Coba dicek nanti ya. Kalau ada aliran darah maka repot, kalau enggak ada maka tidak najis. Ya, enggak, termasuk apa namanya? Kotorannya dimaafkan. Taib. Yang ketiga, semua hewan haram yang dimakan tetapi suka berinteraksi dengan manusia, berada di sekitar manusia, sulit untuk dihindari, seperti kucing, himar, tikus, begol. Ini hewan-hewan yang haram dimakan semuanya. Tidak boleh makan kucing, tidak boleh makan himar, tapi dia berkeliaran. Nah, ini tubuhnya tidak najis. Tubuhnya tidak najis. Ketika Rasulullah ditanya tentang kucing, Rasulullah mengatakan, "Fa innaha minat tawafina alaikum awit tawafat." Tidak mengapa, karena kucing itu adalah hewan yang suka berkeliaran, dan kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Seandainya kucing itu najis maka sulit bagi seorang. Seandainya himar najis maka sulit. Tapi tubuh himar tidak najis karena dimaafkan. Tubuh kucing juga tidak najis karena dimaafkan, meskipun kalau tidak boleh dimakan, tetapi tidak najis karena sering berkeliaran di antara manusia. Anjing dan babi najis semua anggotanya, kecuali mazhab Malikiyah mengatakan anjing tidak najis. Taib. Kemudian sisa hewan yang lain seperti singa, macan, maka ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan suci, binatang buas, ada yang mengatakan semuanya najis, ya. Ini terkait dengan hewan-hewan, yang ada di sekitar kita, maka ada bentuk-bentuk model-model mereka, ya, sehingga bisa menjadi wawasan bagi kita. Jadi saya tanya sama ibu, kucing najis atau tidak? Kenapa tidak najis? Boleh enggak makan kucing? Enggak boleh. Kenapa tidak najis? Karena sering berkeliaran, jadi dimaafkan. Himar boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Keringatnya najis enggak? Enggak. Saya enggak bicara kencing. Ya, saya bicara apa? Badannya. Badan himar najis enggak? Tidak. Kenapa? Karena dimaafkan. Karena sering berkeliaran. Ya.
Nah, adapun kotorannya maka najis ya. Adapun kotorannya maka najis. Kita bicara tentang sentuhan dengan tubuh kucing, tubuh himar. Ya, ini beda kalau sentuh babi, sentuh anjing, maka itu hukumnya apa? Najis. Ada yang bertanya? Silakan. Afwan Pelan-pelan. Ustaz. Jadi kita pelan-pelan agar kita paham ya. Kalau nggak paham tanya. Afwan Ustaz. Silakan. Ini tadi ketinggalan yang bab alkohol tadi kan bermacam-macam. Ini ada khamar yang mungkin ramuannya dari alkohol tadi yang memabukkan. Misalnya sudah jadi 1 gelas memabukkan. Terus saya ambil 1 sendok khamar itu Ustadz. Untuk saya campur dengan 1 ember air. Itu tetap haram atau karena tidak memabukkan lagi jadi halal Ustadz? Afwan. Wallahu alam ya. Kalau sudah jadi khamar, sunahnya dibuang, dibuang ya. Tapi kalau diproses lagi saya tidak tahu. Wallahu alam bisawab ya. Kalau khamar hendaknya sudah jadi khamar hendaknya dibuang ya. Tapi apakah boleh diproses lagi? Ya seperti tadi ditanya oleh ibu, saya tidak tahu jawabannya ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan naha an yutakhadzal khamra an tutakhadzal khamru khalla. Rasulullah melarang khamar diproses menjadi cuka. Rasulullah larang. Tapi kalau khamar berubah jadi cuka sendiri, ada proses fermentasi dia berubah jadi cuka, tidak lagi memabukkan, maka tidak mengapa. Tapi sengaja dirubah khamar jadi cuka, Rasulullah larang. Allah alam kenapa, ini itu pembahasan panjang, saya belum sampai ilmunya ke situ, saya perlu baca lagi. Karena akan timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz ada khamar memabukkan, tapi saya pakai buat bikin kue, atau saya untuk masak ikan. Ini masalahnya khamar yang haram kita taruh di ikan, nanti hilang Ustadz karena kita bakar. Ini masalah. Saya nggak tahu hukumnya. Ya. Saya nggak tahu hukumnya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Nanti saya catat ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, insya Allah jadi bahan untuk saya bahas di kemudian hari. Tadi yang pertama tadi masalah apa? Tadi saya bilang saya mau jawab tadi pertanyaan apa tadi? Masalah apa? Apa? Anjing peliharaan ya. Saya tulis PR. Anjing peliharaan najis atau tidak? Bukan anjing peliharaan ya, maksudnya apa? Anjing buruan, anjing berburu. Untuk berburu atau anjing penjaga. Yang kedua tadi apa? Campuran khamar untuk kue. Untuk kue atau ikan bakar. Tapi ada lagi yang bertanya? Ustadz, Ustadz. Saya nggak tahu panitia, tolong panitia yang tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi kemarin itu sempat ada konferensi halal di suatu negara di luar negeri yang mengatakan bahwa vaksin yang dibuat dari zat yang haram itu dicuci sehingga menjadi halal. Apakah boleh Ustadz? Oh dicuci, dikeluarkan zat haramnya? Iya, karena saya pernah mendengar hadis bahwa sesuatu yang tumbuh dari zat yang haram itu hukumnya haram gitu Ustaz. Wallahu alam itu masalah kontemporer ya. Tentu ada pembahasannya, tapi mana yang lebih kuat saya tidak tahu. Wallahu alam bisawab ya. Ya seperti masalah ada sesuatu yang haram kemudian haramnya dicabut sehingga jadi dia bersih kembali. Seperti air ternajisi kemudian dibersihkan sehingga jadi air bersih lagi ya. Ini pembahasan fikih kontemporer. Nanti jadi PR lagi. Jadi PR-nya apa tadi? Vaksin dari barang haram. Jadi memang ada vaksin yang dimana ada mediatornya dibuat dari suatu yang haram, yang disebut dengan katalisator. Ini jadi masalah ya. Jadi dengan adanya katalisator tersebut, terjadi proses kimia semakin cepat, kemudian barang kimia tadi dicabut dari katalisator tidak ikut. Boleh nggak seperti itu? Karena proses kimianya terjadi di suatu media yang najis. Ini tentu pembahasan ya. Nah, kenapa kita bahas kali ini darurat? Apakah boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya kasih gambaran aja. Jadi gambarannya ada katalisator, itu media, dimasukkan bahan kimia, dia bercampur dengan senyawa kimia tersebut, tapi nanti dilepas lagi. Ya, supaya apa? Supaya cepat terjadi reaksi.
Meskipun sudah terpisah, apakah boleh proses seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terakhir wabarakatuh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon diperjelas kembali masalah perbedaan antara najis dan haram. Jadi kami belum jelas. Antara Najis dan haram. najis, semua yang kalau kesentuh maka hukumnya najis, harus dibersihkan. Yang haram tidak semuanya najis. Contoh racun haram atau tidak? Racun haram tidak dikonsumsi? Haram, tapi tidak najis, paham? Tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang najis, tidak semua yang haram itu najis. Kalau yang najis pasti haram dimakan. Saya ulangi, tidak semua yang haram dikonsumsi berarti najis. Ya. Tapi semua najis pasti haram dikonsumsi. Contoh yang haram itu adalah najis, ya, seperti babi. Dia haram dan Allah mengatakan fa innahu rijsun. Dia haram karena dia najis. Bangkai haram karena dia najis. Ya. Kotoran haram dikonsumsi karena dia najis. Tapi ada yang haram tidak najis, contohnya racun. Ya. Ini tidak najis. Ya. Meskipun haram untuk dikonsumsi. Seperti khamar, kita katakan khamar itu secara zatnya tidak najis, tapi dia haram untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Dan hal-hal yang lain, ya artinya tidak semua yang haram itu pasti najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ibu-ibu perhatikan sini karena kita ingin bahas tentang membersihkan najis. Perhatikan najis terbagi 3. Lihat, najis terbagi 3. Ya. Pertama disebut najis berat, an-najasa al-mughalladhah, najis yang berat. Kenapa disebut berat? Karena proses pembersihannya harus dicuci 7 kali ditambah dengan air tanah sekali. Menurut mazhab Syafi'iyah ini adalah anjing dan babi. Anjing, kata mereka datang dalam dalil bahwasanya harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Jadi kalau kita dijilat anjing atau kesenggol anjing, maka harus cuci pakai tanah 7 kali, salah satunya pakai apa? 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Baru bersih, kalau enggak maka tidak bersih. Nanti pembahasan apakah tanah boleh diganti dengan sabun, pakai sabun urusan belakangan. Tapi hukum asalnya pakai tanah salah satunya, kemudian sisanya pakai air 7 kali. Babi dikiaskan, dikiaskan dengan anjing. Kata mereka babi lebih parah daripada anjing. Dikiaskan kepada anjing. Taib. Ini namanya najis al-mughalladhah. Yang kedua namanya najis ringan. Nomor 2, najis ringan disebut an-najasa al-mukhaffafah. An-najasa al-mukhaffafah cuma satu model, yaitu kencing anak bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun dan hanya menyusui. Dia belum makan makanan yang keras, ya. Dia belum makan nasi, ya. Dia belum makan roti, ya. Tapi secara umum makanannya hanya susu. Mungkin sekali dia minum madu itu nggak ada masalah. Tapi secara umum dia minumnya cuma susu. Sesekali ada minum madu, sesekali ada kismis, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah terbiasa makan nasi, terbiasa makan bubur sun, nah sudah, ini sudah tidak berlaku lagi. Nah kalau ada anak bayi yang usianya kurang dari 2 tahun dan dia masih menyusui saja, lantas dia kencing, maka kencingnya adalah najis yang ringan. Cara bersihnya nggak usah ngalirin air, cuma ambil air dipercikan aja. Misalnya ada baju seorang ibu kemudian terkena kencing anak sampai panjang segini, kencingnya ngalir. Maka cuma ambil air, dipercikan aja ke arah yang terkena kencing tersebut. Tidak usah dikucek, nggak usah, karena ini najisnya najis yang ringan. Kalau anak perempuan harus dikucek. Ini khusus anak laki-laki. Kenapa Ustadz? Wallahu a'lam. Rasulullah bedain. Ya. Yuksalu baulul jariyah wa yurashu baulul gulam. Kata Rasulullah SAW, anak bayi perempuan dicuci kencingnya, anak laki-laki bayi cuma dipercikan kencingnya. Jadi tidak perlu dicuci. Misalnya ada anak kita laki-laki, kemudian dia kencing di mana? Di karpet atau kencing di tempat tidur, tinggal dipercikan. Kalau anak perempuan harus dicuci. Kenapa beda? Wallahu alam. Paham ibu-ibu? Terakhir, najis yang sedang, an-najasa al-mutawassithah, yaitu selain kedua model tadi.
Selain babi dan anjing dan selain kencing anak laki-laki masih kecil, maka najis dihilangkan dengan sekali cuci sudah cukup. Yang penting hilang zatnya. Sekali cuci sudah bersih ya sudah, kalau belum 2 kali, kalau belum 3 kali, yang penting sampai bersih. Adapun kalau sudah dibersihkan masih ada sisa warna, ini tidak ada masalah. Misalnya seorang kena darah haid, bajunya kena, dia cuci, sudah selesai, sudah tidak ada lagi darahnya dipegang, sisa warnanya dimaafkan. Sisa warnanya dimaafkan, tetapi yang penting darahnya sudah enggak ada. Jadi sudah enggak ada. Ini contoh ya. Najis yang lain cuma dicuci cuma sekali, sudah cukup. Ya. Yang penting zatnya sudah hilang. Maka inilah cara membersihkan najis-najis. Ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang sedang. Tapi mungkin sampai di sini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau kebanyakan ujiannya semakin berat ya. Jadi sampai sini saja, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk masalah tata cara wudu ya. Sebelum kita masuk tata cara salat. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya?